Indonesia gets a big result against the Philippines 2-0. Kemajuan sepak bola nasional dan kesuksesan timnas Indonesia yang mendapat banyak apresiasi tak hanya hasil kerja satu individu atau PSSI semata. Kolaborasi dan sinergi yang melibatkan berbagai pihak menjadi faktor yang tidak bisa dilepaskan dalam menempatkan sepak bola Indonesia ke tingkat keterkenalan dan prestasi saat ini. Hal itu dinyatakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menanggapi antusiasme tinggi masyarakat akan kemajuan sepak bola nasional dan PSSI yang dipimpinnya sejak Februari tahun 2023. PSSI memperkuat komitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan prestasi olahraga, khususnya sepak bola di Indonesia. Kami percaya bahwa kolaborasi antara PSSI dan pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk membangun timnas dengan kualitas yang berbeda, ujar Erick Thohir. Ia juga menegaskan bahwa suksesnya timnas Indonesia bukan semata-mata karena kontribusi tunggal dari individu seperti dirinya, J.I.D.E.S., atau Sintayong, melainkan hasil kerja keras dan kolaborasi tim secara keseluruhan. Kami patut berterima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua anggota staf, pelatih, pemain, dan semua pihak yang terlibat dalam memajukan sepak bola Indonesia, ujarnya. Peran penting Sintayong. Selain kontribusi Erick Thohir sebagai ketua PSSI, sukses timnas Indonesia juga tak bisa lepas dari peran Sintayong. Gusnul melanjutkan, pelatih asal Korea Selatan ini mampu menghadirkan optimisme baru, apalagi laju merah putih di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga makin kencang. Sebagai sesama pelatih dan pencinta timnas Indonesia, saya berdoa STY bisa melewati fase kritis di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Saya akan ikut senang dan bahagia bila Indonesia bisa melangkah lebih jauh, apalagi hingga lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Kita harus akui STY telah memberi warna dan kemajuan terhadap timnas Indonesia. Pemerintah pun mendukung penuh keinginan PSSI untuk membangun timnas yang tangguh. Jika kali ini gagal, maka butuh waktu merangkak lagi untuk Piala Dunia berikutnya, tuturnya. Program naturalisasi berjalan sukses. Pihak yang tak kalah berperan adalah pemain naturalisasi. Program ini bukan kali pertama dilakukan, tetapi keterlibatan manajemen timnas Indonesia, staf pelatih, hingga jajaran PSSI yang sinergis jadi kunci keberhasilan. Sedikit berbeda dengan program naturalisasi sebelumnya, di era Sintayong, pemain diaspora yang dimerah-putihkan seutuhnya, mayoritas pemain muda. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia memprioritaskan pada pondasi dan progres yang berkelanjutan. Selain itu, para pemain diaspora yang ada merupakan pilihan Sintayong, sehingga sebagai pelatih ia paham betul komposisi yang diinginkannya. Pernyataan Sintayong terkait ASEAN Cup 2024 mendapatkan respon keras dari Vietnam dan para pecinta skuad The Golden Star Warriors. Bagaimana tidak pernyataan Sintayong yang menyebut timnas Indonesia fokus ke Asia membuat media Vietnam kepanasan. Sintayong sendiri menilai bahwa sudah saatnya timnas Indonesia fokus ke turnamen Asia. ASEAN Cup yang sebelumnya bernama Piala AFF seharusnya bukan jadi tujuan utama, apalagi saat ini skuad Garuda semakin kuat dan mulai disegani di daratan Asia. Selain itu, mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Vietnam, Soha, ikut memberikan komentar terkait pernyataan tersebut. Mereka mengingatkan hal tersebut juga sempat terjadi pada timnas Thailand beberapa waktu lalu, tim Gajah Perang yang fokus ke kualifikasi final Piala Dunia 2018 dan akhirnya gagal. Selanjutnya, mereka kembali mengutamakan Piala AFF dan menjadi juara pada edisi selanjutnya. Kisah tim Thailand mungkin bisa menjadi pelajaran yang patut dipetik oleh pelatih Sintayong dan Indonesia. Pasalnya, belakangan ini pelatih Sintayong bercerita bahwa dirinya meremehkan peran dan nilai Piala AFF, tulis laporan Soha. Masih dalam sumber yang sama, Soha mengakui bahwa Indonesia saat ini dalam performa yang baik, namun, lolos ke Piala Dunia tentu bukan hal yang mudah. Thailand jadi contoh saat salah satu tim raksasa Asia Tenggara akhirnya gagal juga. Jika Indonesia benar-benar lolos ke babak kualifikasi final Piala Dunia 2026, maka itu akan menjadi kemenangan yang sangat terpuji. Tapi masuk adalah satu hal, mencapai hasil yang baik di babak kualifikasi final adalah hal lain, lanjut media tersebut. ASEAN Cup tetap jadi turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Mereka menilai bahwa ajang ini akan jadi solusi saat sebuah tim gagal mencapai prestasi tertinggi. Tentunya, ini juga harus jadi pertimbangan Sintayong atau justru memberikan motivasi agar skuad Garuda tetap berlaga di kancah Asia. Prestasi di Piala AFF tidak hanya menjadi tolak ukur kekuatan tim-tim Asia Tenggara namun juga menjadi titik tumpu spiritual yang penting. Ketika tim-tim papan atas berencana menggapai lautan. Ketika menggapai lautan luas dan gagal, kejuaraan Piala AFF akan menjadi penghiburan besar bagi tim. Titik tumpu kepercayaan diri bagi para pemain dan penggemar. Thailand telah menyerap hal itu dan sekarang saatnya bagi Indonesia, tutup Soha.
Timnas kita resmi akan berlaga di AFF. Kayaknya masih penasaran ya. Setelah sekian bulan, sekian purnama, kita nggak pernah bisa jadi juara. Selalu runner up, dan runner up. Kalau dilihat dari nama-nama negara di atas, kita ini bisa lolos grup dengan mudah. Cuma dari dulu ya memang kita di atas kertas selalu lolos grup. Ya, masuk final juga beberapa kali, tapi selalu nonggeng di final. Akankah di bawah asuhan Coach Sintayong kita bisa merengkuh juara di Piala AFF yang sebenarnya sih nggak ada agenda FIFA. Dan menurut gua level kita tuh bukan di AFF lagi sih, ini menurut gua. Karena lu tahu ya, nanti kalau seandainya Coach Sintayong gagal juara untuk Piala Ciki sekelas AFF, menurut gua nih pasti banyak netizen nanti yang nyerang ini dan itulah, yang banyak bacot padahal mereka nggak ngerti bola. Ya jadi kita doain aja timnas kita bisa juara. Kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena Piala AFF menurut gua itu biasa aja, ya nggak ada yang perlu dibanggakan untuk Piala AFF itu sendiri. Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut pernyataan dari Pak Erick Thohir, pemain senior untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga tak akan ikut Piala AFF 2024. Ya iyalah, lagi ngapain pemain senior atau pemain diaspora yang bermain di liga bergengsi di Eropa untuk ikut Piala AFF? Ya deh, timnas Indonesia fokus di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga aja lagi. Ini Piala AFF bentrok nih juga jadwalnya sama kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Maka dari itu timnas Indonesia menggunakan pemain senior, pemain diaspora yang bermain di liga bergengsi di Eropa untuk fokus ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Piala AFF ini untuk ajang pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1 nih, seperti Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Jutan Sulaiman, Yakob Saliuri, Ricky Kambuaya untuk tampil di Piala AFF 2024. Ya, sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir bahwa timnas senior kita tidak akan ikut Piala AFF 2024. Begini alasannya. Nih Pak Erick ngomong kayak gini guys, biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior. Jadi pemain-pemain kita yang sudah ikut di tim senior, yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan besar tidak akan diikut sertakan pada Piala AFF 2024 di akhir tahun nanti. Jadi pemain-pemain timnas senior yang ikut kualifikasi Piala Dunia hanya difokuskan untuk turnamen itu saja. Tidak akan diikut sertakan untuk AFF karena menurut Pak Erick Thohir tidak fair. Jadi ada informasi yang tersirat bahwa pemain-pemain yang akan diturunkan untuk turnamen Piala AFF nanti adalah pemain-pemain muda. Mungkin juga ada tambahan dari pemain-pemain senior yang berkompetisi di Liga 1 nantinya guys. Di saat yang bersamaan, Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa nantinya ketika Piala AFF bergulir, Liga kalau tetap jadi berjalan. satu-satunya Sedangkan negara di tahun dari depan, Asia Tenggara pada yang tahun masuk ke 2025 pasangan ketiga untuk kelayakan Games World berlangsung, Cup. Liga akan Lepas itu dihentikan dah sementara. confirm slot di Itu Piala mengingatkan Asia bahwa tahun tim nasional Kepada PSSI Indonesia saya ucapkan menganggap tahniah. AFF sebagai Padang turnamen ajang untuk masih trial lagi saja. buruk. Sedangkan Tapi permainan untuk SEA Games, memang PSSI masih menaruh berkualiti. target untuk kembali menjadi juara back to back. Karena Piala AFF diharapkan sebagai ajang Indonesia untuk mencari terus bibit-bibit baru, mendunia mencari apabila pemain mengalahkan bertalenta Filipina yang di kemudian semalam harinya sekaligus diharapkan akan melayakkan mengisi mereka posisi-posisi ke pusingan di timnas. ketiga dan juga Komentar melayakkan guys tentang mereka pernyataan Pak Erick Thohir ke ini. Piala Asia Sikat. tahun 2027. Pemain dan staf pelatih Malaysia Aku berani predict selebrasi Indonesia berlebihan menang begini 2-1. di depan Shin Taeyong. Tengok-tengok Indonesia menang 2-0. Namun, Boleh lihatlah lah, apa yang dilakukan sikit para lah. punggawa Gol Garuda pertama untuk Indonesia membalas semalam kesombongan memang timnas lawa Malaysia gila. tersebut. Gol dihasilkan Kejadian itu oleh bermula Ibrahim saat Hayek. Malaysia Sepakan berhasil daripada unggul jauh dulu pada memang menit meletup ke-13. bola tu. Malaysia Lepas berhasil tu, mencetak gol lebih gol dulu kedua melalui tendangan datang Kogila daripada, Suaran Raj dari luar kotak Rizky penalti. Ridho Ramdhani. Setelah gol itu, kedua-dua gol seorang staf pelatih dihasilkan Malaysia basis langsung dia, berteriak di Ridho depan Ahmad. Shin Taeyong hingga menuai Ataupun kemarahan dari bukan kubu dia tak Indonesia. Nampak? Tapi ketiga-tiga player ni aku dah pernah review dah pun. Tom Hayek aku baru je review hari Dan tu. setelah Korang kejadian boleh itu scroll pula, bawah-bawah sikit, semangat korang juang akan pasukan nampak Garuda tahu dah. meningkat, Tiga-tiga mereka player semakin yang bernafsu menyumbangkan untuk gol menyamakan pada kedudukan malam dan tadi. akhirnya meraih inilah kemenangan. negara-negara Asia Timnas yang Indonesia layak akhirnya sanggup pusingan mencukur ketiga. Malaysia hingga mereka Of course, menyesal pusingan tidak yang lebih berlaga. susah.
dekat Pada laga itu, Indonesia, timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong menyimpan Elkan Bagot di bangku orang cadangan. tanya, mana Thailand? Posisi bek Mana diserahkan Malaysia? kepada Pratama Malaysia kita Arhan, dah tahulah, Asnawi memang Mangkualam, mustahil dan yang lepas. menjadi Tapi fullback ingat, adalah Thailand duet pun Alfi sanggup Andra juga. Dewangga dan Fahrudin Thailand lebih Arianto. sedih. Sebab apa? Dengan formasi itu, Indonesia sebetulnya lebih dulu tampil hanya menekan. beza satu je. Namun, permainan terbuka sama. membuat Malaysia berhasil mengambil celah dalam pertahanan skuad Garuda. Jadi Thailand gagal. Pada menit ke-13, Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Mesti biasa. tendangan Kogilaswaran Raj Kalau dari jadi luar kotak penalti. satu-satunya negara dari Gol Asia tersebut Tenggara terbilang yang mengejutkan masuk mengingat ke Indonesia pusingan tampil lebih ketiga menekan. untuk kelayakan World Cup. Beruntung, timnas Indonesia Lepas tu berhasil dah bangkit. confirm slot di Pada Piala menit Asia. ke-36, skuad sedap Garuda juga. berhasil menyamakan skor Semua tahu menjadi 1-1 melalui 18 aksi Irfan Jaya negara usai yang menerima layak ke umpan pusingan silang ketiga dari dalam Witan World Sulaiman. Cup dah pun ditentukan, dan satu-satunya negara daripada Asia Tenggara iaitu timnas Indonesia. Kendalian Shin Taeyong kali ini memberikan satu Menjelang impak babak yang pertama sangat besar. berakhir, tepatnya di Aku menit boleh ke-43, katakan Irfan peminat-peminat Jaya Indonesia mencetak sekarang gol ini keduanya, sangat-sangat sayang dengan Shin membuat Taeyong. Indonesia berbalik Kau unggul bayangkanlah, 2-1 atas Malaysia di daripada babak pencapaian pertama. yang terbaik di Piala Timnas Asia, Indonesia kemudian memainkan Bagot di Piala babak Asia kedua Under ketika 23 memimpin dengan skor 2-1. ditambahkan lagi Bagot masuk layak ke menggantikan pusingan ketiga Ramai World Rumaknya. Cup. Pada menit Timnas ke-50, Indonesia Pratama Arhan tahun ini memperbesar memang keunggulan lewat betul-betul gol indah. berapi, orang kata. Dengan Namun gol itu, sebenarnya timnas Indonesia apakah memimpin proses 3-1. yang perlu dilalui oleh timnas Indonesia ni kalau mereka nak layak ke World Cup? Kita Pada menit lihat dalam satu senario ke-83, yang Elkan pertama, Bagot berhasil bila menanduk dah bola hasil umpan tergolong sepak dalam pojok. 18 negara ni, Tandukan itu membuat mereka akan Indonesia unggul dibahagikan lagi 4-1. dalam beberapa kumpulan. Seusai laga, Dan Shin Taeyong untuk langsung layak mengomentari secara kejadian di menit otomatik dapat slot ke-13 di tadi. World Cup, harus Shin Taeyong dapat dan para tempat staf yang pelatih pertama timnas Indonesia ataupun merasa kedua. selebrasi yang dilakukan Andai Malaysia itu katalah berlebihan. mereka ni tak dapat nomor Berteriak 1 ataupun kebencilawan nomor 2, saat selebrasi tapi adalah mereka perbuatan dapat yang tempat berlebihan. ketiga ataupun Beruntung kami keempat, dapat membalas maka mereka, di sini ujar Shin akan Taeyong. bermula pusingan yang keempat. Dan untuk pusingan yang